Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanif Ananta Sidki dengan NIM akhir 069. Di sini saya ingin menjelaskan tentang motor listrik dari praktikum pengendali elektrik. Saya dari TRO kelas C. Ya, langsung saja kita next. Di sini ada dasar fisika untuk motor listrik sendiri, yaitu menggunakan hukum Lorentz. Di mana hukum Lorentz ini adalah hukum pertama yang harus dipahami ketika kita membahas mengenai dasar fisika motor listrik. Di sini ada rumusnya itu F, yaitu gaya Lorentz sama dengan B kali I kali L dan kali sin A. Selanjutnya, untuk gerak rotasi yang dihasilkan oleh armatur loop ini juga menghasilkan sebuah torsi, yaitu dengan rumus torsi yaitu D kali ILB. Lalu ada juga untuk average-nya, yaitu torsi average, yaitu seperti itu untuk rumusnya. Bisa langsung kita next saja. Sorry. Ya, di sini ada bagian-bagian motor listrik, yaitu sebuah motor DC brushed memiliki dua buah magnet permanen dan kumparan kawat di dalam stator. Pada salah satu ujung rotor terdapat komponen komutator dan brush yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke komparan dalam rotor. Untuk pergerakannya seperti ini, dia rotasinya searah jarum jam, dimana sebelah kiri itu sebagai kutub utara dan sebelah kanan itu sebagai kutub negatif atau kutub selatan. Lalu dari kelebihan motor brush sendiri, yang pertama adalah sederhana, karena motor sikat memiliki desain yang sederhana dan lebih mudah untuk dikendalikan. Selanjutnya ada hemat biaya, karena pada umumnya motor sikat itu lebih murah untuk diproduksi, menjadikannya pilihan populer untuk berbagai aplikasi, dan juga dia mudah untuk diperbaiki. Dan yang terakhir adalah torsi awal yang tinggi, karena motor ini memberikan torsi tinggi saat startup yang bermanfaat dalam aplikasi yang membutuhkan akselerasi yang cukup cepat. Di samping dari kelebihan pasti ada kekurangan, yaitu yang pertama adalah perawatannya, yaitu sikat akan aus seiring penggunaan waktu, sehingga memerlukan perawatan atau penggantian rutin yang menyebabkan peningkatan waktu henti. Yang nomor 2 yaitu ada masa pakai yang bisa dibilang cukup terbatas, karena keausan mekanis dari sikat dapat membatasi masa pakai motor. Dan yang terakhir adalah efisiensi lebih rendah, karena motor sikat biasanya memiliki efisiensi yang lebih rendah karena kerugian gesekan dari sikat. Untuk contoh pengaplikasiannya seperti ini, ada dari kipas angin, lalu roda pada kereta api, dan juga mixer. Selanjutnya ada pengontrolan arah rotasi. Dalam dinamika fisika, cara untuk mengontrol arah rotasi objek adalah dengan mengubah arah torsi yang diterapkan pada objek. Pada motor listrik, cara membalikkan torsi adalah dengan membalikkan arus listrik. Lalu ada juga H-Bright atau jembatan H. Di sini adalah sebuah rangkaian listrik yang biasanya terdiri dari 4 buah MOSFET dan sebuah beban listrik di tengahnya seperti motor. Transistor tipe MOSFET bersifat sebagai sebuah switch yang dapat diaktifkan dengan tegangan listrik. Untuk contoh rangkaiannya seperti ini. Untuk contoh rangkaian dari si H-Bridge ini. Selanjutnya ada kontrol kecepatan atau acceleration control dan rotor position. Arus listrik yang mengalir pada induktor tidak dapat berubah dengan seketika. Dengan fenomena ini, kita dapat mengatur besaran rata-rata arus listrik yang dialirkan pada motor menggunakan pulse width modulation. Lalu ada juga faktor dari kerusakan motor. Jadi untuk faktor kerusakan motor ini, motor listrik ini tidak terlepas dari potensi kerusakan, yaitu kerusakan yang dapat terjadi pada motor biasanya brush yang mulai aus atau tidak selaras dengan strip komutator. Kerusakan ini dapat menyebabkan turunnya efisiensi kerja motor ataupun menghentikan kinerja motornya. Kerusakan lainnya adalah overheating. Kawat dalam stator motor mengalami pemanasan ketika dialiri sebuah arus listrik. Bila panas tersebut berlebihan, maka dapat mengakibatkan korsleting pada motor.
Biasanya pada datasheet motor terdapat ada batasan arus listrik nominal, yaitu batasan arus listrik paling tinggi sebelum motor melebihi suhu yang aman. Cara untuk menanggulanginya adalah menambahkan luas permukaan agar dapat memancarkan panas atau menggunakan motor desain brushless. Motor brushless. Jadi untuk gambarnya seperti ini, di mana motor brushless ini tipe motor listrik yang tidak menggunakan brush, seperti namanya, yaitu brushless. Dan untuk mengkomutasi arus listrik, dibandingkan dengan motor yang menggunakan brush, ini lebih efisien dan memiliki masa operasi yang lebih lama, serta memerlukan cost untuk perawatannya itu lebih rendah atau lebih sedikit. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu magnet permanen dipasang pada rotor dan kumparan kawat. Rotor ini digerakkan oleh medan magnet yang dipancarkan dari kumparan kawat pada stator. Lalu komutasi pada motor brushless. Jadi pada motor brushless sendiri memiliki beberapa sensor Hall effect. Sensor ini mendeteksi polaritas magnet yang menghadapi kumparan fasa. Output dari sensor ini berupa besar tegangan. Tegangan ini dapat digunakan untuk mengaktifkan MOSFET dalam rangkaian H-bridge. H-bridge yang digunakan oleh motor brushless dapat menghubungkan node fasa dengan sumber tegangan atau ke ground. Lalu ada PWM atau PWM pada motor brushless. Jadi pada sinyal PWM terdapat dua fasa, yaitu force atau on dan non-force yaitu off. Motor brushless dapat menerima sinyal fase yang force dengan aman, tapi memerlukan metode tertentu untuk menerima fase non-force-nya. Metode ini termasuk seperti hard switching, soft switching, dan complementary switching. Metode yang dipilih sangatlah mempengaruhi efisiensi si motor tersebut. Seperti hard switching, itu metode yang paling buruk karena susah dikontrol pada PWM frekuensi tinggi dan tidak efisien, serta penurunan arus pada dioda H-bridge. Metode yang paling direkomendasikan sendiri yaitu metode complementary switching. Lalu ada transformasi Clark dan Park. Transformasi ini adalah metode permodelan arah arus listrik dan induktansi medan magnet pada stator. Sementara itu transformasi Park adalah permodelan medan magnet resultan pada rotor. Dan kedua transformasi ini digunakan untuk memodelkan kinerja motor untuk memperbaiki kekurangan kinerja motor seperti reaktorsi. Oke, dari permodelan motor listrik yang menggunakan transformasi Clark dan transformasi Park ini ditemukan efek reaktorsi yang menurunkan efisiensi kinerja motor. Metode untuk mengeliminasi efek ini adalah dengan menggunakan 6 sensor Hall effect dan menggunakan modulasi sinusoidal. Lalu ada space vector modulation. Modulasi sinusoidal itu bagus, namun modulasi ini tidak menggunakan renggang beda potensial dengan sepenuhnya. Untuk itu, standar modulasi motor pada industri adalah space vector modulation. Space vector modulation ini dibuat dengan menambahkan sinyal triangle pada modulasi sinusoidal agar sinyal fasa dapat memakai rentang tegangan yang lebih besar. Lalu ada implementasi SVM. Dalam implementasi ini 3 H-bridge yang mengontrol diaktifkan dengan konfigurasi tertentu. Konfigurasi yang digunakan tersebut juga tergantung pada posisi sudut medan magnet rotor. Untuk menentukan konfigurasinya, force space dibagi menjadi dua, yaitu T1 dan T2. Lalu periode T1, T2, dan T0 itu untuk yang unforced space. Dapat dicari dengan rumus seperti berikut. Di sini ada panah merah, yaitu menunjukkan sudut vektor gaya yang diinginkan. Untuk mengubah periode ini menjadi input high pada node A, B, dan C, kita harus menggunakan rumus pada tabel di kanan bawah, seperti itu. Untuk hasil akhir perhitungannya seperti ini. Selanjutnya adalah membaca datasheet motor listrik. Datasheet berguna untuk mengetahui karakteristik fisik
dan elektromekanik pada motor listrik. Datasheet ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu mekanikal yang menunjukkan karakteristik fisik dari si motor, dan juga elektromekanis yang menunjukkan sifat kinerja si motor tersebut. Di sini ada parameter-parameter yang perlu diperhatikan untuk membaca sebuah datasheet motor listrik. Yang pertama adalah tegangan nominal, lalu ada arus nominal, lalu ada data mengenai sifat thermal motor, lalu ada karakteristik pembangkit torsi, itu ya yang terdiri dari speed constant, back EMF, lalu ada torsi dan current, lalu ada resistansi dan induktansi lilitan, massa dan inersia motor, dan yang terakhir ada karakteristik dari bearing motor. Pengontrol motor listrik. Di sini mode pengontrol motor listrik terdiri dari sebuah loop utama yang mengontrol torsi motor, dan bila sistem belum menggunakan driver, sebuah loop dalam yang mengontrol arus yang disuplai ke motor listrik. Di sini ada dua gambar, yaitu loop utama dan loop dalam. Untuk membuat model pengontrolan loop pertama adalah membuat fungsi transfer menggunakan hukum Newton tentang torsi dan transformasi Laplace. Proses ini menghasilkan fungsi transfer di sebelah kanan tersebut. Fungsi ini juga menggambarkan bagaimana sistem motor listrik merespon torsi input. Agar sistem dapat merespon dengan benar, kita akan buat sistem motor menjadi sistem closed loop. Untuk metode pengontrolan sistem yang kita pakai atau kita gunakan adalah PID atau Proportional Integral Derivative. Namun bila menggunakan PID, nilai feedback yang dibaca oleh sistem akan memiliki noise yang tidak bisa difilter. Untuk solusinya adalah menggunakan kontrol PI tanpa D. Dan ini untuk kontrol loop dalam atau in loop, kita menggunakan proses yang sama untuk menggunakan fungsi transfer dan model pengontrolan, namun masih terdapat gangguan dari back EMF. Hal ini dapat diselesaikan dengan menambahkan back forward yang setara dengan back EMF pada loop system. Solusi ini sangat berguna pada motor yang berputar dengan cepat dan tidak konstan. Lalu ada regenerative braking. Regenerative braking ini berasal dari fenomena back EMF pada motor listrik. Dasarnya bila motor listrik berputar, ada arus balik yang dihasilkan pada stator. Bila arus balik ini cukup kuat, maka arus listrik ini dapat menghantar kembali ke pasokan listrik. Cara untuk menangkap energi ini adalah menggunakan konfigurasi yang sama seperti sebelumnya, yaitu H-bridge dengan modulasi PWM. Namun total energi yang dapat dikembalikan selalu kurang dari total energi yang digunakan oleh motor. Sistem ini sudah sering digunakan pada kendaraan listrik dan perkeretaapian, seperti pada gambar contoh yang sudah digunakan. Oke, untuk penutupnya di sini ada dua closing statement, yaitu motor listrik adalah mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Prinsip kerjanya, arus listrik yang diterima oleh motor diinduksikan, dan medan magnet yang dihasilkan akan menggerakkan motor. Motor listrik DC memiliki dua jenis, yaitu motor brush dan motor brushless. Untuk motor brush sendiri biasanya lebih sederhana namun lebih cepat aus, sementara motor brushless lebih efisien untuk masa kerja lama namun memerlukan sistem kontrol yang lebih rumit. Mungkin sekian untuk penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.